Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu Configuration Management, Integration and Build. Yang beranggotakan saya Hardi Fernando dan teman-teman saya Abram dan Hasan. Manajemen konfigurasi perangkat lunak adalah proses mengelola semua bagian dan bagian artefak dihasilkan sebagai bagian dari pengembangan perangkat lunak dan kegiatan pendukung. Manajemen konfigurasi perangkat lunak terdiri dari banyak kegiatan. Yang pertama, memahami kebijakan, kegiatan proses, dan artefak yang dihasilkan yang perlu dikelola. Yang kedua, menentukan dan kerangka kerja yang perlu digunakan untuk mengelola fakta. Menentukan dan membawa alat apapun yang perlu dibawa untuk memfasilitasi pengelolaan artefak. Pelatihan dan memastikan bahwa proses manajemen konfigurasi yang disetujui, dipraktekkan, dan dipatuhi. Kebijakan proses dan artefak. Untuk menentukan bagian mana yang perlu dikelola, itu adalah untuk memahami seluruh pengembangan perangkat lunak dan proses kegiatan pendukung yang organisasi akan gunakan. Organisasi konservatif dan tidak suka risiko yang pengembangan perangkat lunaknya besar dan kompleks dapat memilih untuk mengikuti setiap kegiatan utama, seperti spesifikasi kebutuhan, desain, dan pemeliharaan. Untuk memilih proses air terjun lengkap, melalui desain dan coding untuk beberapa tingkat pengujian sebelum produk perangkat lunak akhir dibangun, dapat memutuskan mengelola semua artefak berikut. Yang pertama, persyaratan spesifikasi. Kedua, spesifikasi desain. Yang ketiga, kode sumber. Yang keempat, kode executable. Yang kelima, kasus uji. Ada banyak hubungan antar artefak lain seperti berikut yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, persyaratan dan kasus uji. Kedua, elemen desain dan segmen kode logika. Yang ketiga, segmen kode logika dan table database. Keempat, layer antarmuka pengguna dan segmen kode. Kelima, pesan, teks, bantuan, dan kode sumber. Kasus uji dan segmen kode logika. Yang terakhir, table database dan data inisialisasi. Nah, gambar di atas menunjukkan intra artefak versi yang berbeda dari persyaratan, desain, kode, dan uji kasus masing-masing INA mode vertikal dengan garis solid. Hubungan antar artefak misalnya Prancis persyaratan untuk elemen desain Prancis, untuk coding elemen Prancis, dan kasus uji Prancis masing-masing ditampilkan secara horizontal dengan garis putus-putus. Berikutnya itu adalah kebijakan bisnis yang berdampak pada manajemen konfigurasi. Proses pengambilan keputusan mungkin berdampak pada manajemen dan kontrol artefak. Pertanyaan tentang memungkinkan cabang atau produk setengah jadi lebih jauh menggambarkan hal ini. Pertimbangkan dokumen persyaratan pada gambar di atas. Kami dapat memiliki kebijakan yang memungkinkannya hanya pembaruan dan modifikasi berikut untuk persyaratan, yaitu hanya melalui versi umum dan hanya ke versi terbaru. Ya, berikut adalah tampilan gambar allowing branch serta penjelasannya. Ya, ini saya bisa jelaskan. Karena perubahan dalam versi umum, versi khusus negara yang diperlukan oleh Prancis, Jepang, dan Brazil ditinjau untuk pembaruan yang sesuai. Dari gambar di sini. Ini karena persyaratan khusus negara, sehingga kebijakan memperlakukan prosedur pembaruan pesanan untuk semua produk berikutnya diperlukan oleh konvensi. Sekarang, pertimbangkan strategi yang mungkin untuk mengubah persyaratan versi 2 Prancis setelah memperbarui semua artefak persyaratan ke versi 3. Selanjutnya itu pengaruh proses pada manajemen konfigurasi. Proses pengembangan dan dukungan mempengaruhi secara artefak dikelola. Pertimbangkan kasus perkembangan perangkat lunak besar dan kompleks yang telah diuji secara formal dengan 3 bentuk, yaitu 1 fungsi, 2 komponen, 3 sistem. Hanya setelah menyelesaikan 3 kegiatan pengujian formal
produk perangkat lunak akan dirilis ke dalam rilis CD Golden dan kemudian disalin untuk didistribusikan kepada pelanggan dan pengguna. Berikut kerangkanya. Di gambar sini menunjukkan bagaimana unit diuji artefak pertama dikumpulkan dan diintegrasi untuk fungsional pengujian. Orang yang memiliki semua masalah mereka tetap dianggap telah berhalu. Hanya mereka yang lulus pengujian fungsional dipromosikan ke fungsional diuji tingkat. Kode yang lolos uji komponen kemudian dipromosikan ke komponen tingkat diuji dan akhirnya dipromosikan ke sistem yang diuji atau golden salinan. Di sini golden copy. Konsep promosi artefak dan promosi uji tingkat adalah memastikan bahwa kode tersebut diuji pada tingkat tertentu dan tidak diberi kesempatan untuk secara tidak sengaja atau terdegradasi atau menyusun melalui beberapa perubahan. Seiring dengan kode adalah bahan desain teks, naskah, data, naskah, bantuan, dan materi terkait lainnya yang juga harus dimasukkan dari tingkat ke tingkat sampai rilis final. Ya, ini seperti gambarnya, yaitu pertama itu unit test, private copy, ini kosong, terus diintegrasi ke for functional test, terus dipromosi ke functionality tested, terus dipromosi jadi komponen test, terus dipromosi lagi jadi system tested golden copy, terus baru dirilis. Singkat. Yaitu kerangka kerja manajemen konfigurasi. Untuk mengelola dan mengendalikan semua artefak, sehingga perangkat lunak harus membuat kerangka kerja untuk mengendalikan proyek ini dari bagian sebelumnya. Kita dapat melihat bahwa pengembangan perangkat lunak dan strategi step proses, yaitu dibagi dua, itu model penamaan dan model penamaan dan penyimpanan dan model akses. Ini model penamaan. Model penamaan itu kita untuk mengontrol dengan benar semua bagian potongan dan harus mengidentifikasi dengan cara unik. Item atau artefak dapat mengaitkan item yang terkait. Contoh penamaan. Model ini mengasumsikan hal berikut. Ada nama produk perangkat lunak unik, akan ada beberapa jenis artefak. Ini di sini seperti tulisan di sini. Terus yang ketiga, mungkin terdapat beberapa bentuk artefak, misalnya teks, spreadsheet, atau gambar. Yang keempat, ada skema yang memerlukan setidaknya dua tingkat pengelompokan. Tingkat perluasan adalah faktor utama dari database, mungkin ada beberapa tingkat versi. Yang kelima, akan ada diterima rilis perangkat lunak di beberapa negara. Terus yang selanjutnya itu model penyimpanan dan akses. Model kunci kedua untuk rangka manajemen konfigurasi adalah penyimpanan dan model akses, yang bertujuan untuk mengidentifikasikan fasilitas yang diperlukan untuk menyimpan dan mengontrol akses semua artefak perangkat lunak. Ada dua fungsi mendasar dalam membuat model, yaitu fungsi create menyediakan kemampuan untuk dan lain-lain, dan fungsi delete menghancurkan artefak dan mengeliminasi konfigurasi manajemen. Ya. Selanjutnya model penamaan. Untuk mengontrol dengan benar semua bagian potongan, harus ada cara unik untuk mengidentifikasi setiap item atau artefak dapat mengaitkan item yang terkait. Contoh penamaan model di sini mengasumsikan hal berikut. Ada produk perangkat lunak yang unik, akan ada beberapa jenis artefak, misalnya desain dokumen, kode sumber, exit kode yang dapat dipakai, persyaratan gambar, skrip uji, data uji. Mungkin terdapat beberapa bentuk artefak, misalnya teks, spreadsheet, gambar. Ada skema yang memerlukan setidaknya dua tingkat pengelompokan. Tingkat pelepasan perangkat lunak adalah faktor utama dalam tingkat rilis. Mungkin ada beberapa tingkat versi. Akan ada diterjemahkan rilis perangkat lunak beberapa negara. Model penyimpanan dan akses. Model kunci kedua untuk kerangka manajemen konfigurasi adalah penyimpanan dan model akses, yang mendefinisikan fasilitas yang diperlukan untuk menyimpan dan mengontrol akses semua artefak perangkat lunak.
Ada fungsi mendasar dalam membuat model. 1. Fungsi create menyediakan kemampuan untuk awalnya menghasilkan artefak baru dan menyimpannya untuk manajemen konfigurasi. 2. Fungsi delete menghancurkan artefak dan mengeliminasi konfigurasi manajemen. Alat untuk manajemen konfigurasi adalah 3 alat berikut ini. 1. ClearCache adalah serangkaian alat manajemen konfigurasi perangkat lunak operasi buka dengan beberapa lingkungan pengembangan seperti Microsoft Visual Studio.net, sumber Eclipse, IBM Sphere Studio, dan pengembangan aplikasi rasional. Ini juga memberikan kemampuan membangun yang luas. 2. PVCS (Serena Chainman) juga merupakan serangkaian alat manajemen konfigurasi perangkat lunak. Awalnya digunakan alat pengaturan yang lebih cocok untuk pengembangan menengah. 3. Visual Chef mengelola konfigurasi kerangka kerja manajemen. Mengelola manajemen konfigurasi perangkat lunak dianggap sebagai salah satu area sukses yang manfaat langsung dari kontribusi yang dibuat dalam praktek rekayasa perangkat lunak dan penelitian. Kita tidak bisa berasumsi bahwa meskipun dapat beroperasi secara otomatis dengan sendirinya, terus ada kebutuhan penekanan berlebihan dalam konfigurasi perangkat lunak dan rilis manajemen. Manajemen konfigurasi perangkat lunak harus dibawa ke dalam rencana mungkin secara bertahap. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih.